Saya mau tanya Ibu mau jawab jujur apa mau bohong? Jujur. Jujur. Ibu suka ngomelin suami nggak sebenarnya? Iya. Bagus. Kalau Ibu namanya siapa? Ibu Rusna. Ibu Husna. Bagus Bu, sebenarnya jamaah bengkel hati itu saya acungi jempol. Kalau jamaah bengkel hati itu ada yang korupsi, saya tanya, korupsi enggak? Saya korupsi Ustadz. Oh bagus sekali. Iya kan? Cuma yang korupsi itu jarang ada di bengkel hati. Ya jadi semuanya niatnya karena Allah. Ya, apalagi kalau sodakoh. Ini kan ada nih dalam Quran juga diceritakan. Kalau kita sedekah karena Allah nanti Allah akan melipatkan sampai 10 kali lipatnya. Insya Allah amin ya. Ada juga kalau memang sedekahnya kita fisabilillah ya Allah akan melipatkan 700 kali lipatnya dalam kiasan. Itu haknya Allah. Jadi kita tidak umpamanya sedekah 1 juta dapatnya 10 juta atau 700 juta. Jangan kita berpikir seperti itu. Kalau sudah berpikir itu kita akan berpikir duniawi. Kalau kita bersedekah 1 juta maunya dapat 700 atau 10 juta. Tetapi kalau kita tidak ada usaha, wallahu alam, kita tidak akan mendapatkan jalur dari sana. Tetapi kalau memang dia sudah jadi pengusaha, kalau dia sedekah apa aja tapi niatnya karena Allah, ya mudah-mudahan itu akan menjadi usahanya lebih lancar. Amin. Seperti Ibu, kita sendiri bersedekah karena Allah, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Apa umpamanya? Suami istri bisa lancar, bisa sakinah mawadah, kan seperti itu. Anak-anak kita nanti kalau waktu kita sedekahnya karena Allah, kita berdoa ya Allah kumohon anak-anakku agar dia bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, dengan nilai di atas rata-rata, mendapatkan pekerjaan dan rezeki yang halal thayyib. Nah, silahkan. Dan mudah-mudahan Allah mulai mendengarkan. Tinggal kita sedekahnya bagaimana? Kalau nggak ada uang, sedekah senyum. Coba di sini saya lihat sebagian besar Ibu diem, melotot. Coba senyum, semuanya senyum aja. Iya senyum aja sampai nanti akhir pengajian. Selesai ngabisin air nggak taunya, iya kering semua. Iya. Tapi paling tidak sedekah senyum itu adalah yang paling ringan dari amal soleh kita. Silakan, yang penting kita harus belajar mulai hari ini. Kita bersedekah atau apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Ada satu ungkapan begini Ustaz. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang membawa satu kebaikan maka Allah akan memberikan kepadanya balasan 10 kebaikan. Lalu ketika ada orang misalnya maaf dia sedekah 1000 dia pengen dapat 10.000, 10.000 dia pengen dapat 100 dan seterusnya. Lalu ada yang bilang bahwa saya tidak untuk mendapatkan kelipatan itu. Tapi lain lagi adalah Allah yang telah memberikannya. Bagaimana pandangan seperti itu Ustaz? Insya Allah tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi intinya pada waktu beliau bersedekah itu dilihatnya bukan kelipatan. Walaupun kita tahu dalam firman Allah itu juga menceritakan, tapi benar-benar karena Allah Ta'ala. Sehingga pada waktu mamanya beliau seseorang bersedekah kemudian dilipatkan Allah, bukan karena sedekahnya, karena dekat sama Allahnya sehingga kita tetap bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Nah rezeki ini untuk apa? Karena dia hobi bersedekah, dia akan sedekahin lagi. Gitu. Jadi intinya adalah kita akan belajar bahwa jangan hanya urusan duniawi aja yang kita pikirkan, tetapi betul-betul niatnya lillahi ta'ala. Baik, senyum aja sih. Insyaallah pemirsa kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang adab bersedekah bersama dengan guru kita Ustadz Danu, tetap di Bengkel Hati. فستبصر ويبصرون بأيكم المفلح. Baik pemirsa, alhamdulillah masih bersama dengan kami. Tema kita pagi ini yakni adab bersedekah. Kita akan masuk segmen tanya jawab atau konsultasi bersama dengan guru kita Ustadz Danu. Bagi jemaah yang mau bertanya, yang mau konsultasi silakan tunjuk tangan. Baik, saya mau mulai dari tengah dulu. Coba tunjuk tangannya biar saya lihat. Iya baik. Ibu yang di tengah boleh? Iya silakan Ibu. Yang dada-dada. Langsung Ibu, waktu kita singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rusna dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Karawaci, Tangerang. Saya mau tanya Pak Ustadz, nah ini saya penyakit saya adanya di kaki ya. Kadang-kadang saya nggak sakit. tahu saya. Ya, saya mau tanya gitu, maksudnya itu penyebabnya apa gitu? Penyebabnya? Iya. Kiri apa kanan Bu?
Pakai mic ya. Kadang ada di kanan juga bisa di kiri juga. Oh begini Bu, saya jawab insya Allah cepat sekali. Karena Ibu sering jalan makanya sering sakit. Iya kadang-kadang juga bengkak Pak. Hah? Bengkak kadang-kadang juga bengkak. Oh bengkak. Iya. Yang kiri apa kanan atau dua-duanya? Yang kiri terutama. Terutama yang kiri bengkak. Iya, iya. Waduh, Bu, bahaya Bu. Kalau kakinya bengkak, ini ada beberapa kemungkinan. Ibu nggak usah takut, tapi saya jawab aja ya. Ya emang saya harus jawab. Yang pertama, kalau kaki bengkak itu bisa karena ginjalnya nggak bagus. Yang kedua, jantungnya nggak bagus. Ustadz nggak lihat mulutnya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Bagus, sebenarnya itu bagus. Saya suka Ibu, cuma begini Ibu. Nah kalau Ibu benar-benar ingin sembuh, ada beberapa hal nih. Ya. Kalau mamanya ginjalnya Ibu nggak beres itu karena apa? Nggak tahu. Iya. Kalau jantung, gantian ya. Ya sudah, saya kasih tahu ya Bu ya. Ibu punya suami nggak Bu? Alhamdulillah punya. Saya mau tanya Ibu mau jawab jujur apa mau bohong? Jujur. Jujur. Ibu suka ngomelin suami nggak sebenarnya? Iya. Bagus. Kalau Ibu namanya siapa? Ibu Rusna. Ibu Husna. Bagus Bu, sebenarnya jamaah bengkel hati itu saya acungi jempol. Kalau jamaah bengkel hati itu ada yang korupsi, saya tanya, korupsi enggak? Saya korupsi Ustadz. Oh bagus sekali. Iya kan? Cuma yang korupsi itu jarang ada di bengkel hati, itu bedanya. Adanya yang sakit mulu, yang susah mulu, tapi enggak apa-apa ya. Sekali-kali atau dua kali atau yang korupsi itu mbok ya jadi jamaah sehingga saya mau tanya jujur, korupsi enggak? Saya korupsi Ustadz. Udah sana laporan ke KPK aja. Itu bagus Bu. Ibu hobinya yang ngomelin suami sama anak ini harus dikurangin. Insya Benar? Allah. Insya Allah mau ya. Iya. Yang kedua, rasa khawatir Ibu kuat enggak? Khawatir. Insya Allah. Kuat ya. Nah itu juga dikurangi. Galaknya kuat, khawatirnya kuat. Jadi lucu. Terutama sama anak Pak. Oh gitu. Kalau anak khawatirnya gimana Bu? Ya kadang-kadang suka keluar malam. Oh biarin. Kalau pulangnya tengah malam gimana? Gimana? Kalau pulangnya tengah malam? Suruh pulang pagi. Ini namanya bengkel hati ancur-ancuran ya? Enggak, saya enggak setuju. Bu, Iya. aduh. Ya, saya mau tanya, ini yang tadi bukan jawaban, saya hanya mau bercanda aja. Begini Bu, yang dulunya kalau dinasehatin susah itu siapa? Antara Ibu sama Bapak. Yang dinasehatin susah siapa kira-kira? Biasanya Suami Ibu atau Ibu? Bapak. Wah, mumpung nggak ada Bapak, Iya. Bapak aja. Iya emang Kok, Bapak. kok Ibu bisa bilang susah suami dinasehatin gimana? Contoh kasih saya contoh. Ya kadang-kadang kalau dinasehatin diam aja tapi nggak dilakonin gitu. Oh gitu ya? Iya. Kalau Ibu dinasehatin bantah gitu? Ya kadang-kadang. Sebenarnya saya melihat cocoknya itu ke Ibu. Kalau anaknya dibilang jangan malam-malam nak, pulangnya malam, tengah malam. Lah itu yang biasa begitu siapa? Ibu apa Bapak? Kalau Bapak enggak. Enggak, makanya saya bilang Ibu. Saya malam paling jam 10 Pak. Sebab saya ya sedikit punya kerjaan gitu. Oh iya, maksud saya begini. Kalau Bapak itu kalau dinasehatin kan diem aja. Kalau Ibu dinasehatin Bapak kan ngebantah. Ya. Nah itu kan. Iya juga. Lah kalau anak dibilangin, nak kamu pulangnya jangan terlalu malam, agak sorean. Dia bilang iya, tetapi pulangnya malam kan gitu. Nah yang mirip seperti itu Bapak atau Ibu maksud saya gitu. Kalau dinasehatin tuh ngelawan itu Bapak apa Ibu maksud saya gitu. Ya mungkin ya saya juga ya. Ah gitu aja susah sekali. Ibu, insya Allah itu dari sifat Ibu yang kalau dinasehatin itu menggebu-gebu jawab aja gitu. Coba sekarang Ibu sudah paham ya? Ya. Sekarang Ibu belajar, kalau dinasehatin iya Pak, iya udah gitu aja. Nanti kan anaknya ganti, iya Bu, iya pulang sore beneran. Insya Allah. Paham ya insya Allah ya? mudah-mudahan. Tapi jangan lupa Ibu, nanti kalau kakinya Ibu sama yang bengkak itu tetap jangan sering marah sama suami atau sama anak. Itu tetap Ya, kuncinya di situ.
Doakan pada Allah mohon ampunan. Istighfar dulu kemudian mohon ampun. Ya Allah jika bengkak di kaki kiriku khususnya atau di kaki kananku disebabkan karena banyak salah dan dosa saya kepada suami saya, anak saya.